sejarah Wali Songo yang dipuja-puji oleh orang Islam itu. Bangsa apa mereka? Bangsa Cina. Main-main. Coba lihat itu. Sunan siapa? Sunan Ampel, Sunan Bonang. Lihat itu, Admiral Cheng Ho. Siapa itu? Kenapa ragu? Tidak usah ragu. Itu bukan sebuah sebutan penghinaan. Bangga sebut, I'm the people, the Republic of China. I'm China, my father is China, my mother is China. The people of China, but I'm Indonesian, citizen Indonesian. Kamu apa susah? Satu kata, jawaban saya, salah. No dokumen, no history. Only his story. Nah, jadi kalau kita membuka di Google, mencari di Google mengenai Wali Songo Cina, itu sebagian terbesar merujuk pada tulisan Profesor Slamet Mulyana. Pertanyaannya, siapa guru-gurunya? Dosen-dosennya, guru besarnya. Secara singkat bisa diberitahu, kebanyakan orang Belanda dan orang Amerika atau asing. Ya, katanya juga mungkin ada orang Perancis. Dan orang-orang Indonesia yang pernah mengajar di situ itu bukan sejarawan, melainkan filolog atau pakar hukum yang mengerti sejarah. Dan dalam buku ini memang banyak dia sebut bahwa bukan hanya Wali Songo saja, raja-raja di Majapahit dan sebagainya itu juga orang Cina. Nah, jadi dia menyebutkan satu-satunya sumber rujukannya dia adalah buku yang dinamakan, buku judulnya Tuanku Rao, yang sehubungan dengan asal-usul Cina. Oke. Ya, tentu rujukan lain juga negara Kertagama dan sebagainya juga dipakai. Yang memberi pengantar itu adalah Dr. Asfi Warman Adam. Ditulis maksudnya Slamet Mulyana menyimpulkan Bong Sui Ho ya sudah sama dengan Sunan Ampel dan Eng Chu, mantan kapitan Cina, ya, dari perkawinan ini lahir Bonang yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang. Akhirnya Slamet menyimpulkan Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Chang. Jadi kesimpulan dari Profesor Slamet Mulyana. Kesimpulannya setelah membaca buku dari MOP. Begitu juga dengan masalah Sampokong, Cheng Ho dan sebagainya. Kelemahan Slamet Mulyana, ia hanya mendasarkan kesimpulannya pada buku yang ditulis MOP Parlindungan. Slamet pun tidak memeriksa sendiri naskah-naskah yang berasal dari kelenteng Sampokong di Semarang itu. Profesor Slamet Mulyana tidak melihat apa betul atau tidak adanya dokumen-dokumen itu. Dia hanya menerima catatan dari konon yang namanya Residen Portman. Orang Belanda pernah menjadi kepala intelijen di zaman kolonial. Jadi saya selalu menyampaikan penulisan sejarah historiografi itu adalah tafsir dari penulis terhadap apa yang telah dia pernah baca. Jadi tafsir, kesimpulan. Tetapi intinya adalah itu, bahwa menurut Asfi itu adalah kesimpulan yang ditarik oleh Profesor Slamet Mulyana setelah membaca buku ini. Buku ditulis oleh MOP Siregar, dengan dalam pengantarnya dia sudah menulis dia bukan sejarawan. Ya, jadi ini sudah memberikan gambaran bagaimana timpangnya penulisan sejarah kita. Ya, tidak melakukan penelitian karena pada waktu itu penulisan sejarah terlalu Jawa sentris. Ya, jadi yang di luar daerah Jawa itu kurang mendapat perhatian. Dia tulis sengaja dimasukkan oleh penulis dengan pertimbangan psikologi, yakni dengan pengharapan karena buku ini sebenarnya naskahnya hanya untuk putra-putranya, tidak untuk dipublikasikan. Ya.
dengan pengharapan supaya putra-putra dari penulis kelak janganlah suka menelan saja segala apa yang tercetak atau tertulis, ya. Hal mana sangat berbahaya. Sejak Goebbels tahun 33, sejak Seng Deng Bu tahun 42, yang tertulis dan seluruhnya harus dipercaya hanyalah firman Allah. Nah, jadi kalau membaca dari pengantarnya, sudah jelas dia menyampaikan dia bukan sejarawan. Dia menulis tidak dengan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Dan belum tentu semua betul. Dia hanya mengambil esensi dari yang ditulis atau diberikan kepadanya oleh Residen Poortman, orang Belanda, yang dia pernah jumpa juga di Leiden ketika dia melanjutkan sekolah di Belanda. Di buku MOP, ya, semua ditulis sebagai supposition, yaitu dugaan. Dia mengambil dari tulisan bahasa Belanda dari Residen Poortman, dalam bahasa Belanda veronderstelling, ya. Nah, jadi kalau bahasa Jermannya, karena saya lama di Jerman, itu namanya Unterstellung, ya, diduga. Ini dari buku Slamet Mulyana halaman 105, ditulis, telah dibuktikan bahwa Jakadilah Arya Damar adalah Swan Leong. Dibuktikan. Dan dia merujuk pada buku ini. Ya. Itu berangkat dari metode supposition, dugaan, menduga atau diduga, supposed to be bahasa Inggris, kalau ini ya Kak, adverb gitu kan, supposed to be. Sedangkan Profesor Slamet Mulyana langsung jump into conclusion, dibuktikan katanya. Dibuktikan. Belum ada proof di sana kan? Ya. Dan Asfi menulis, dia sendiri tidak melihat aslinya. Dia hanya membaca buku ini. Jadi, boleh dikatakan Profesor Dr. Slamet Mulyana menyatakan, dibuktikan, padahal sesungguhnya buku yang menjadi referensi dia sendiri mengatakan supposed to be, gitu kan? Ya, diduga. Nah, sementara perlindungan ini, itu dia mengambil data dari mana? Poortman. Dari Residen Poortman. Dari apa yang pernah saya baca, Kang Karna, bahwa Residen Poortman ini juga banyak diperdebatkan, Pak, di kalangan pemerhati lah. Saya nggak mengatakan ahli sejarah. Banyak diragukan sumber-sumber yang dia pakai sebagai rujukan. Temuan ataupun tulisannya sendiri itu terhadap Residen Poortman sendiri. Sehingga bahkan beberapa pandangan dia itu berbeda dengan ahli asal Belanda lain juga, Pak. Misalnya kalau salah J.J. Mensma misalnya, kalau nggak salah, betul Pak ya, ada nama J.J. Mensma yang justru kalau nggak salah dulu yang pernah saya baca itu Mensma misal terkait dengan Wali Songo mengatakan bahwa menurut Mensma yang menulis Babat Tanah Jawi tentang Babat Tanah Jawi, maksudnya menulis tentang Babat Tanah Jawi, jelas-jelas menurut J.J. Mensma yang adalah orang Belanda juga, para Wali Songo ini adalah bukan keturunan Cina tapi justru dari Arab gitu. Jadi bertentangan dengan Poortman. Jadi bukan hanya sumber-sumbernya, apakah betul naskahnya ada, ya. Bahkan eksistensi Residen Poortman pun dipertanyakan. Nah, itu dia, Pak. Jangan-jangan ini hanya tokoh rekaan gitu kan, Pak, oleh kolonial Belanda kan. Jadi itu dugaan-dugaan saja. Jadi kalau seorang profesor doktor sejarah yang menulis, waktu itu sudah masuk kategori sejarawan senior kan, menjadi rujukan. Mungkin termasuk yang dibaca oleh Presiden Habibie, ya, kemudian juga sumber-sumber Abdurrahman Wahid kalau tidak salah waktu itu mengatakan dia membaca dari peneliti orang Perancis namanya Henri Damais, ya. Mereka sekarang kalau kita lihat rujukan dari mana? Jadi begini, dalam penulisan historiografi yang paling penting itu adalah sumbernya. Sumber yang paling pokok adalah yang dinamakan sumber primer. Setuju. Sumber primer yaitu pelaku-pelakunya, saksi mata atau orang-orang yang sejaman. Atau artefak. Artefak, prasasti dan sebagainya, ya. Itu adalah sumber-sumber primer. Nah, seandainya tidak ditemukan sumber primer, bisa dipakai sumber sekunder. Jadi orang yang membaca sumber primernya atau pernah mendengar dari
sumber-sumber primer. Jadi bukan saksi mata tapi mendengar saja. Dan kalau juga tidak ada, baru dari sumber tersier ketiga. Kalau sudah itu ya sudahlah ya. Jadi histori aja kan, bukan histori sejarah tetapi cerita dia. Pak, dengan demikian ya Kang ya, bisa dibayangkan betapa banyak orang Indonesia sementara ini sampai dengan titik ini Pak. Bapak kan belum teruskan ini kan Pak ya. Banyak orang Indonesia yang sudah jump into conclusion, istilah kita Pak, istilah saya paling tidak, bahwa berdasarkan tulisan Slamet Mulyana ini yang berani dengan tegas menyatakan bahwa Wali Songo itu orang Cina, padahal hanya berdasarkan satu tulisan, yaitu Slamet Mulyana yang merujuk pada buku berjudul Tuan Kurau ditulis oleh MOP Siregar, yang MOP Siregar sendiri hanya mengutip konon katanya tulisan Residen Portman yang tidak diketahui apakah betul ada. Yang tidak diketahui apakah betul ada, gitu kan Pak. Tapi udah kadung, buktinya itu Ali Mukhtar Ngabalin terang-terang mengatakan dengan lantang bahwa Wali Songo itu keturunan Cina. Itu dilarang diterbitkan oleh kejaksaan. Ya. Kemudian buku Slamet Mulyana cetakan pertama itu tahun 68. Saya nggak tahu tahun berapa dilarangnya, tapi tidak lama setelah itu dianggap meresahkan masyarakat. Sesuatu yang sangat berbeda atau bertentangan dengan realita yang sesungguhnya. Setelah kemudian sejarah one day membuktikan otherwise, gitu Pak ya. Istilah kawan itu astonishing. Jadi meminjam istilah teman itu, saya mengatakan apa yang sekarang diyakini oleh sebagian kalangan kita kan, bahwa Wali Songo itu keturunan Cina atau orang Cina, menurut saya berdasarkan penjelasan Pak Batar sejauh ini dengan merujuk atau menggunakan dua referensi ini atau dua buku ini, astonishing, luar biasa kan Pak. Padahal mayoritas masyarakat kita kan sesungguhnya masih sangat yakin berdasarkan berbagai bukti dan kemudian lah berdasarkan cerita turun-temurun, selain dari beberapa tulisan prasasti dan bukti-bukti sejarah yang bisa dilihat sendiri, misalnya ketika orang mengunjungi atau langsung menziarahi makam para wali itu kan melihat sendiri bahwa itu agak sulit memahami bahwa beliau-beliau itu adalah orang Cina, karena apa yang disaksikan oleh masyarakat sebaliknya, gitu kan? Iya. Gitu, bukan dari Cina, tapi justru dari berbagai sumber atau asal wilayah lain dari, ya bisa jadi dari Maroko katanya gitu Pak ya, atau dari Gujarat konon, atau dari bagian dari apa yang dikenal sebagai Iran sekarang, dan dari Hadramaut Yaman dan lain-lain. Pertama dipertanyakan dulu sumbernya itu dari mana, ya, sumbernya Ngabalin itu dari mana, ya. Nah, jadi coba tunjukkan sumbernya, ya, dan buktikan bahwa itu ada referensinya. Jadi kita tidak bicara history lagi, kita bicara history. Nah, jadi kalau dia hanya mau ngobrol, ya nggak tahulah apa maksudnya, ya silakan. Tapi kalau kelihatan tadi kan wajahnya itu sangat menggebu-gebu kan, betul. Ya sampai menuju Cina itu, ya. Jadi kalau menyebut Cheng Ho Cina betul ya Pak, betul ya, Pak. Laksamana Cheng Ho. Betul. Tapi kan yang bukan Wali Songo kan, Cheng Ho bukan Wali Songo, semua orang tahu itu. Bukan, saya mau katakan bahwa Cheng Ho bukan Islam. Karena dia memang menyebut tadi yang menyebarkan agama Islam, ya Cheng Ho termasuk menyebarkan agama Islam. Ya nanti kita mungkin bahas sedikit, ya. Tetapi intinya adalah sekarang ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, cukup dua buku ini. Jadi buku dari Profesor Slamet Mulyana, baca dari mulai pengantarnya. Ya. Harus lengkap ya Pak? Lengkap, karena kebanyakan orang tuh nggak mau. Jadi kalau dari buku MOP itu di halaman terakhir penjelasan, warningnya, peringatannya, hati-hati membaca, dan persis kan? Ya, jadi ternyata kalau menurut Slamet Mulyana, MOP ini gurunya dia, saya nggak tahu guru bidang apa, karena MOP itu insinyur. Dia ahli bom tarik, kan? Dia pernah jadi direktur perusahaan yang sekarang namanya Pindad. Karena pangkat terakhirnya kalau nggak salah kolonel atau
Brigjen, nggak tahu saya. Sebelum masuk ke sana, jadi dua buku ini tidak bisa dipercaya dong, Pak? Jadi tidak 100%. Oh. Tidak 100%. Dan MOP sendiri kan sudah menulis. Dia masukkan 7 kesalahan. Iya. Tapi di halaman terakhir baru dia tulis, coba cari. Mungkin lebih dari itu. Kalau saya menemukan, ya, saya nggak cari yang mana, tetapi saya temukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi kesalahan utamanya bukan hanya Slamet Mulyana yang tidak melihat sumber-sumber aslinya. Jadi sepertinya isi buku ini dugaan-dugaan juga, ya, dan diterbitkan, dan oleh karenanya, karena dugaan dan tidak terbukti dengan tadi siapa namanya residen tadi itu, keberadaannya juga diragukan, gitu kan, makanya dilarang. Jadi ini kan memang interpretasi. Apakah Slamet Mulyana salah atau tidak? Ditulis oleh Asfi, kelemahan dia sendiri tidak membaca sumbernya. Iya, betul. Ya, jadi dia sendiri. Jadi yang seharusnya, ya, peneliti yang cermat, Iya. selain mendapat konon sumber primer, ya, dia yang harus dilakukan adalah validasi sumbernya. Harus melakukan validasi. Betul. Sumbernya itu valid atau tidak. Siapa yang menulisnya, kapan, ya, itu penting untuk diketahui. Misalnya contoh satu peristiwa perang, ya. Nah, peristiwa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Terus ada seorang tentara, katanya pelaku sejarah pertempuran, ikut dalam pertempuran itu. Tapi ditelusuri ternyata pada waktu itu dia pangkatnya letnan. Dia menulis bahwa dia tidak melihat peran dari panglimanya. Ya, waktu itu perang gerilya kan, dia tidak melihat. Jadi dia menurut dia panglimanya itu tidak ada peranan dalam peristiwa itu. Nah, sekarang kan seorang validasinya tulisannya dia letnan. Dia menulis bahwa panglimanya itu tidak dia lihat peranannya. Sekarang kan udah jelas, itu memang bukan porsinya letnan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh panglima, karena itu kan atasannya dia berapa lapis di atas. Itu contohnya. Kejauhan gitu, Pak. Terlalu jauh. Jadi dia nggak sampailah ke langit Bukan ketujuh. porsinya, Bukan porsinya dia. Ini contoh. Kalau untuk kita validasi, misalnya kita membaca, oh dia pelaku sejarah kan. Nah, saya pernah lihat di televisi juga ada tayangan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ada yang memberi komentar, katanya pelaku sejarah ikut dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dia menyebutkan, ya, waktu itu saya di sini, saya di sebelah sini, dan musuh kita Belanda ada di sana. Peristiwa Bandung Lautan Api kan Belanda belum ada, lawan Inggris. Ini contoh, ya. Jadi dia tidak tahu waktu itu, ya. Dia mungkin ya prajurit, ya. Jadi dia mungkin masih muda, belasan tahun, tidak tahu lawan siapa, dia cuma tahunya Londo kan. Ini contoh-contoh bahwa kalau orang mendapat katanya sumber, ya, kan di intelijen juga ada sumber yang paling pokok itu sumber primer itu A1 kan, ya. Nah, jadi dapat sumbernya itu juga harus divalidasi dulu. Nah, ini kan sudah jelas dia sendiri tidak melihat. Ya, dia hanya percaya pada buku ini dan cerita dari MOP yang katanya adalah gurunya. Ya, itu udah kelemahan-kelemahan. Nah, kemudian saya sudah sampaikan untuk menulis, ya, itu dari sudut pandang penulis kan yang membaca satu sumber. Ya. Nah, kalau dia tidak membaca dengan cermat dan kesimpulan, ini kan kesimpulan tafsir dia. Tafsir dia mengenai kalimat-kalimat dari buku MOP, ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya ada 2. Kata kunci pertama dari MOP itu adalah dugaan, supposed to be, supposition, ya. Nah, kata kunci dari buku Slamet Mulyana adalah dibuktikan. Bertentangan dong. Sudah bertentangan, kan? Berbicara mengenai metodologi, ya ini dua-dua ini salah. Kan udah Ya, ngawur ini kan, dua-dua Pak? ini Ya. dua-dua ini ngawur gitu kan. Metodologi udah jadi nggak intinya nyambung begini. kan, Pak? Ya kan? Jadi dari dua buku ini kita pun masih belum bisa menyimpulkan, saya dari dua buku ini, bahwa Wali Songo itu bukan orang Cina.
gitu kan? Masih tidak bisa menyimpulkan nggak dari Tuanku Rao ini masih dugaan, Betul. gitu kan? Dari mana Pak Batara atau kita bisa mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan orang Cina? Apa data yang Peneliti lain, Ya. orang-orang Belanda juga sudah membantah. Tetapi begini, ya. Nah, jadi kalau tadi dipertanyakan sosok dari Residen Portman. Di buku ini ada juga dalam pengantar oleh MOP mengenai sistem penulisan sejarah di zaman Belanda, zaman kolonial juga sudah ada. Tapi cara menulisnya, ya, itu untuk merusak mental pribumi, ya, merusak, merendahkan, menjadi minder. Jadi makanya waktu tahun 50-an, waktu kita belum punya buku sejarah dan belum punya sejarawan, ambil dari sumber-sumber Belanda yang dulu pemberontak jadi pahlawan. Gampang kan? Nah, jadi itu contoh-contohnya karena kita tahun 50-an udah ada buku sejarah tapi belum ada sejarawan. Nah, jadi begini, semua terjemahan Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, itu kan semuanya penelitinya asing, terutama Belanda, Perancis. Faktanya ya kan? begitu. Ya, faktanya. Lalu coba perhatikan di antara mereka sendiri banyak yang berdebat mengenai terjemahan dan tafsir, kan? Betul. Ya. Nah, jadi pada dasarnya itu perbedaan antara ilmuwan dan politisi. Ya. Kalau ilmuwan, mereka tekun pada ilmu disiplinnya, ingin mengetahui yang sebenarnya. Tapi kalau politisi, apalagi disebutkan Portman itu dia pernah jadi kepala dinas rahasia dari pemerintah kolonial, ya, yang kerjanya tentu kita tahu mengadu domba. Nah, konon sumbernya ini, ya, MOP sendiri tidak melihat. Jadi tahun 1928 menurut cerita MOP itu Portman waktu itu sebagai kepala Intel Belanda itu menggeledah beberapa kelenteng, antara lain kelenteng Sampokong di Semarang. Menyita dokumen-dokumen sebanyak tiga gerobak, ya, katanya. Dan dia memang ditugaskan untuk menjadi sinolog, ya, orang yang melakukan penelitian mengenai Cina. Banyak duta besar Belanda untuk Indonesia, Nicholas van Dam, wah fasih sekali bahasa Arabnya. Dia memberi ceramah di pesantren Gontor pakai bahasa Arab, ya. Kemudian yang jago-jago bahasa Arab sebelumnya adalah Snoek Groenje dan Van der Plas, ya. Jadi Van der Plas waktu itu dikenal sebagai pengadu domba Islam, ya, segala macam lah. Oke, nah jadi Portman ini, jadi dia kan tugas sebagai orang Intel ini kan, Intel, dia sebagai intelijen. Ya, Intel mengadu domba pribumi. Nah, Pak, ini agak mulai boleh saya sedikit salah. Apa yang kedua? Bapak ya, dulu, sedikit dugaan saya. Jadi begini. Jadi ditulis juga oleh Asfi dan oleh Slamet Mulyana dan MOP bahwa Portman itu dia menulis laporannya hanya 4 rangkap. Untuk Perdana Menteri di Belanda, untuk Gubernur Jenderal, untuk beberapa lagi. Jadi yang lain itu hanya boleh dibaca di kantor, tidak boleh dibawa keluar. Ya, karena dia bilang ini nanti kalau orang Islam mengetahui resah ternyata bahwa yang membawa agama Islam itu adalah orang Cina. Padahal pada waktu itu udah tahun 1900-an, ya, itu anti Cina sudah luar biasa. Jadi bukan masalah kecemburuan ekonomi. Karena pada waktu itu zaman kolonial bangsa Cina itu masih bangsa Cina, kan? Itu bukan hanya menjadi mitra dalam perdagangan saja, tapi juga dalam pemungutan pajak, utang-utang dan sebagainya. Dalam Cina, kan? Ya, dalam segala bidang. Jadi biasalah kalau penagih utang, penagih pajak itu kan seperti lebih ganas dari debt collector sekarang.
Ya, apalagi zaman perbudakan orang yang nggak bisa bayar utang jadi budak. Ya, nah jadi kebenciannya itu karena Belanda itu kan cuma totalnya tahun 1930 cuma 59.000 yang usia 19 sampai 59. Jadi nggak bisa untuk mereka penagih utang dan sebagainya, itu pelaksananya Cina. Didelegasikan kepada dan penagih itu dapat 20%. Cina gitu. Cinanya ya. Jadi ini kita bicara fakta aja Pak ya. Ya, bicara. Ada di buku-buku sejarah semua ya mengenai juga pembantaian Cina oleh Raden Ayu. Di Tangerang terjadi Pak, di Tangerang itu kan ada peristiwa. Iya, jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Selain jadi di Jakarta, betul, Batavia namanya. banyak. Jadi kebencian bukan karena kecemburuan ekonomi, karena memang antipati mereka sebagai penagih pajak dan sebagainya kan, rentenir. Nah, jadi itu untuk merusak mentalnya, kan disebarkan. Kenapa kalian anti Cina? Yang bawa Islam itu kan Cina. Nah, efek psikologis itu diutarakan, itu disampaikan, nggak boleh dibaca nanti meresahkan. Tapi justru orang jadi ingin tahu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, dia berikan juga ke MOP. Apakah MOP satu-satunya yang dia berikan? Ya, kan nggak yakin kan? Ya, belum tentu kan? Belum tentu. Ya. Nah, kemudian ketemu juga di Belanda, MOP ketika dia kuliah di Leiden, ketemu lagi. Ya. Nah, cuma pertanyaannya, saya misalnya bisik-bisik ke Kang Karna, saya kasih satu rahasia begini ya, rahasia tapi jangan terus-teruskan. Ya, tapi Kang Karna kan penasaran ngomong ya, Kang Iwan, tahu nggak pernah ada dengar begini segala macam. Ya, nggak tahu tuh, tapi kata si ini begini, terus kan menyebar. Ya, nah berita dari mulut ke mulut itulah yang lebih cepat dari media manapun, langsung kesebar. Nah, jadi bayangkan ini mengenai Wali Songo Cina, ini kan sudah puluhan tahun beredar di masyarakat. Jadi Ngabalin itu hanya beberapa bulan yang lalu baru menyampaikan, tapi dia kan bukan orang pertama. Termasuk yang paling terkenal ada Presiden Habibie kan, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, Pak. Saya dulu pertama begini. Tadi diulang lagi Pak, Portman ini dengan membawa cikar dan 2 cikar itu berisi dokumen. Gimana? Waktu menyita dari Sampokong, dari Sampokong itu, dan dia dapatkan dokumen itu katanya. Dan dokumen itu dilaporkan ke Belanda. Ya, dia laporannya. Dan kemudian dia sampaikan satu ke MOP. Ya, dalam dokumen itu memang dituliskan bahwa beberapa nama Wali Songo itu atau yang menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah orang Cina. Nama-nama itu yang disebut. Karena kan dokumennya diambil dari kuil atau kelenteng Cina. Katanya. Ya. Katanya. Sampokong. His story. Ya. Cerita Portman ini. Ya, jadi bisa disimpulkan karena pada saat itu juga kan tahun 1600 kan waktu itu. Enggak, bukan. Jadi ditulis tahun 1928. Ya. Diberitakan oleh Portman, dokumen-dokumen yang dia peroleh itu berusia 400 sampai 500 tahun. Jadi mulai tahun 1400-an. Ya, dan di situ dikatakan bahwa memang perseteruan antara pribumi yang pribumi lah ya, dan bangsa Cina itu memang sudah ada perseteruan waktu itu kan. Sudah ratusan tahun pada saat itu. Nah, kemudian Portman ini dengan kesengajaannya dia membenturkan lagi, padahal kan ketidaksukaannya pribumi ke orang Cina ini sudah ratusan tahun. Dan disebutkan dia memanfaatkan. Kemudian dia menuliskan itu. Itu maksud Pak Batara di situ. Bukan, ini ditulis oleh kesimpulan dari ASFI, Slamet Mulyana dan MOP. Iya, itu kesimpulan. Lalu kan di sini saya katakan tadi Tuanku Rao dan ini
masih berupa teka-teki, dugaan, kemudian apa Karena namanya? itu Kang, tulisan MOP yang judulnya Tuan Kurau ini sebetulnya dalam istilah sejarah kalau nggak salah Pak, begitu Pak ya, tidak mengacu kepada bukti primer kan Pak, Ya. sumber primer Ya. atau A1 kalau istilahnya, karena dia hanya mendasarkan pada apa yang ia dengar dari Portman. Ini cerita Portman loh. Ya. Padahal belum tentu dia lihat bukti primer itu Ya. atau sumber primernya. Gini Pak, menyambung tadi pernah Kang Karna terkait Pak. Saya sempat berpikir tadi sebelum penjelasan yang paling akhir dari Pak Batar barusan bahwa kan dalam penelitian sejarah atau penelitian apapun yang sifatnya ilmiah, yang paling penting kan metodologinya Pak ya. Metodenya harus benar. Tadi kita coba uji, saya coba ikuti, kita ikuti Kang ya, metodologi dari penelusuran sejarah terkait dengan Wali Songo itu Cina gitu kan. Seperti tadi, kita nggak usah ulangi lagi kan. Viewer kita udah mengikuti penjelasan Pak Batara. Kan kita menguji nih Pak, gitu Pak ya. Sementara di sisi lain sudah terlanjur atau bahasa biasa sudah kadung terbentuk tafsir-tafsir kan gitu. Iya. Seperti akhirnya diungkapkan oleh banyak anggota masyarakat termasuk Ali Mokhtar Ngabalin yang ternyata mengatakan Wali Songo itu Cina gitu Pak. Itu kan ada perdebatan. Walaupun Pak Batar benar, bukan Ali Mokhtar Ngabalin bukan orang pertama yang mengatakan itu. Namun di sisi lain kan tidak bisa dibantah bahwa itu kan tafsir yang justru diragukan Iya. karena tidak menggunakan referensi yang bisa dipertahankan secara ilmiah, dipercaya dipertahankan secara ilmiah. Itu kedua Pak. Ketiga, mengikuti penjelasan Pak Bahtara tadi terkait dengan residen Portman kan, pertanyaan Kang Karna terkait ini. Jangan-jangan ada faktor ketiga Pak, yaitu motif. Apa motif seorang Portman dan kolonial Belanda pada umumnya? Saya kira kan mungkin ini perlu dipertanyakan gitu Pak. Kalau melihat situasi, bicara konteks gitu Pak, dan konstelasi pada masa kolonial itu di awal 1900-an sampai sebelum 1930-an Pak ya. Ketika sudah memang di banyak tempat di wilayah yang waktu itu belum bernama Indonesia, sudah ada katakanlah letupan-letupan dari perseteruan antara kaum pribumi dengan yang asli Cina kan itu Pak ya. Kan itu fakta Pak ya. Hanya kita batasi pada fokus pada pembicaraan ilmiah nih Pak. Itu kan fakta Pak. Jangan-jangan memang betul Belanda dan Portman sendiri punya motif kan itu Pak. Ya, memang. Betul Pak. Bapak mengatakan begitu. Motifnya ada jelas Mengadu domba. Mengadu domba. Ya. Dan sekaligus merugikan pribumi yang notabene mayoritas pribumi ini kebetulan beragama Islam. Mayoritas kan fakta juga Pak. Yang sebagian besar dari yang mayoritas ini justru meyakini Wali Songo bukan Cina kan gitu kan Pak. Ya. Ya, betul kalau itu dibocorkan maka Resah masyarakat. timbullah keresahan, masyarakat resah. Jadi bisa saja memang kerjaan si Portman ini. Dan ini bukan yang pertama. Ya. Jadi mungkin masih ingat waktu kita masih mungkin di SD SMP mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Ya kan? Iya. Yang lama itu dibilang asalnya dari Yunan. Nah, Ya, dari Cina Selatan. Cina Selatan. Gitu. Betul. Nah, itu kan teori migrasi. Itu teori migrasi yang paling kuno. Yang tentu dipertanyakan, diragukan. Pertama bukan hanya kebenarannya saja, metodologinya, motifnya, mengapa sampai mengambil kesimpulan itu. Ini kan masih kaitan yang sama. Ya, saya lihat benang merahnya itu. Iya, makanya orang kan membaca juga melihat apa benang merahnya. Apa benang merahnya? Ya, bahwa kenapa semua diarahkan bahwa seolah-olah leluhur bangsa Indonesia adalah Cina. Kemudian beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah setahun yang lalu, ada seorang tokoh ya, tokoh hebat, ketua organisasi besar yang pernah mengatakan dengan lantang kan, mungkin masih ingat beredar rekamannya, yang dia dengan tegas mengatakan tidak ada pasukan Cina, tidak ada Indonesia. Ingat itu? Ya, urutannya. Ya, jadi tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada Indonesia. Ya, tidak ada Sumpah Gajah Mada, tidak ada Sumpah Pemuda. Ya, tidak ada Majapahit, tidak ada Gajah Mada, Sumpah Pemuda, Sumpah Gajah Mada. Ya. Nah, kemudian tidak ada pasukan Cina, tidak ada Majapahit.
Ini kan merujuk pada peristiwa Kertabumi dan Raden Wijaya ketika pertama mendirikan Majapahit kan. Ingat ceritanya, waktu itu ada penyerangan tahun 1292, penyerangan ke Tanah Jawa oleh pasukan asing, ya, yang untuk membalas dendam karena dua utusannya sebelumnya itu telinganya dipotong oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Jadi pasukan ini datang beberapa bulan kemudian dengan pasukan besar 30.000 untuk menghukum Kertanegara. Tapi ternyata dia sudah digulingkan, ya. Kalau nggak salah Singasari dikalahkan oleh Kediri dan sebagainya kan. Nah, jadi yang tokoh ini mungkin tidak paham sejarah yang sebenarnya. Yang menyerang tahun 1292 itu bukan pasukan Cina. Pasukan Mongol. Beda loh Cina dengan Mongol. Ingat kan? Itu musuh bebuyutan justru. Cina dan Mongol musuh jadi bebuyutan. pada waktu itu Cina dikuasai Mongol oleh Kublai Khan. Betul, Kublai Khan. Ya kan? Iya. Mereka adalah keturunan Genghis Khan. Iya, cucu. Ya, Kublai Kublai Khan cucu dari Genghis Khan. Iya. Nah, pada waktu itu Cina dikuasai oleh Mongol. Betul. Dan Kublai Khan membentuk dinasti Yuan. Betul. Jadi yang menyerang itu resminya pasukan Mongol yang mengikut sertakan orang Cina. Ya. Jadi kalau tokoh ini berasumsi bahwa tidak ada pasukan Cina, tidak ada Majapahit, kan salah. Ya. Nah, jadi bayangkan dia ketua organisasi agama besar segala macam mengatakan demikian, sama seperti tokoh-tokoh itu mengatakan demikian, kan orang percaya. Ya, padahal kita sudah bahas tidak ada Sumpah Gajah Mada, ya. Sumpah Palapa, tidak ada Sumpah Pemuda. Ya, oke, itu konteks lain. Ya, konteks lain ya. Nah, jadi ini contoh-contoh. Intinya begini, kalau orang mendengar atau membaca sumber yang salah, Sebelum masuk situ Pak tadi. mungkin sedikit saya. Kalau ya dia kemudian menulis ini kan, sumber yang salah, dia menulis ini, dibaca oleh profesor. Salah lagi. Iya, itu. Nah, jadi urutannya yang membaca ini salah semua. Iya, itu kita sudah paham, paham itu. Tadi sebutkan ada pasukan Cina yang sebetulnya itu pasukan dari Mongol. Itu yang Cheng Ho itu? Bukan. Oh, oke. Itu Cheng Ho itu abad ke-15. Dia udah dinasti Ming.